Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Kopi Coding. Pada tutorial pembuatan sistem pakar penyakit menggunakan metode forward chaining berbasis web. Di video sebelumnya kita konsultasi pasien tapi baru diproses ya. Ini apa tuh kemarin? Oh ya, ini proses ya. Oke, hari ini kita akan menampilkan hasilnya. Nah, kan kemarin diproses tuh ya kan, ini ya. Mana kemarin? Ini ya konsultasi. Nah, kan kemarin pilih kan, contoh Budi gitu kan. Contoh aku mual, muntah, pandangan kabur, contoh gitu kan, proses. Nah, ini belum terjadi apa-apa ya, karena kemarin kalau teman-teman lihat masih saya komen ya. Mana konsultasi ini ya. Ini konsultasi tampil atau proses nih ya kan kemarin. Nah ini ya, berapa seperti itu masih saya skip, cuma ini tadi udah kesimpan Budi ya, berarti konsultasi. Nah ini ya, baru aja ya tanggal sekarang Budi, terus kemudian dia detail konsultasinya ini ya, ini sama ini hasilnya, detail penyakitnya. Nah 50% ini, 25% ini. Nah ini kan dapat, tapi belum tampil karena belum kita tampilkan. Nanti akan kita tampilkan hasilnya yang akan kita bahas setelah ini ya. Tapi minimal sudah bisa untuk menampilkan. Oke. Nah sekarang kita akan membahas tentang bagaimana menampilkan hasilnya. Nah ini ya, ini saya buka dulu komennya. Silakan dibuka yang kemarin tampil konsultasi. Ini ya, di bagian bawah ada bagian ini. Nah ini kemarin masih saya komen ya, biar tidak beralih karena belum saya buat. Nah ini saya cek dulu. Nanti setelah semua terakhir disimpan, dia ke konsultasi, actionnya hasil. Oh konsultasi ya, hasilnya hasil per ID konsultasinya adalah ini. Oke. Nah kita tinggal buat dulu di menu, berarti jangan lupa kita atur di menu. Nah ini ya, silakan kembali ke menu indeks, ke halaman indeks di yang konsultasi. Ini kan kemarin. Nah ini ya, ini berarti nggak usah, saya hapus semua deh. Kita cuma butuh 2 berarti. Saya hapus. Berarti langsung else ya di sini. Ya, ya ini yang kemarin. Nah berarti di sini karena cuma 2, cuma tampil sama konsultasi, hasil. Nah ini berarti langsung else ya, cuma ada 2. Ini berarti hasil ya, saya bernama aja hasil konsultasi. Oke ya, ini kita buat dulu halamannya di sini. Hasil underscore konsultasi.php. Oke. Nah, hasil itu nanti tampilannya seperti apa ya? Tampilannya intinya kalau saya ya siapa namanya ya, sama kayak ini namanya siapa, kemudian gejala-gejalanya apa, beserta hasilnya apa yang tadi ya, yang nanti berapa persentasenya. Nah kurang lebih nanti tampilannya seperti ini sih, kalau saya nanti tampilannya kurang lebih kayak di menu di halaman basis aturan yang didetail. Nah kayak gini nanti tampilannya. Nanti kalau ini kan penyakit keterangan, kalau yang pasien nanti ya nama pasiennya siapa, gejala-gejala yang dia pilih apa, nanti bawahnya kemudian hasil penyakitnya apa ya. Nah ini kita copy aja ya berarti ya. Nah ini saya copy aja dari berarti detail ya, detail aturan nih ya. Ya hasilnya ini ya, detail aturan ini tadi ya, halaman ini detail ya. Ini detail, halaman detail basis aturan, copy aja dari halaman detail aturan nih. Nah ini ya kurang lebih hampir sama, cuma nanti ada tambahan. Ini saya copy dulu ya, copy aja langsung ya, nggak usah banyak ngoding ya. Nih detail aturan saya copy langsung tuh, tampilannya hampir sama, nanti kita edit tuh, paste deh. Oke ya, hasil konsultasi kita cek dulu. Proses menampilkan data, berarti ini hasil konsultasi ya. Ini ini jangan prosesnya dulu, ke halamannya dulu. Nih tampilannya dulu aja deh, kita ke tampilan halaman hasil, berarti ya hasil konsultasi. Ini dulu ke tampilannya dulu aja.
standar, row pakai form nanti boleh. Oke, header. Nah, ini judulnya dulu ya. Judulnya ini hasil konsultasi gitu aja. Oke. Nah, di sini ada dua ya, nama penyakit sama keterangan. Saya cuma butuh satu, ini saya hapus satu berarti. Kan cuma nama kan? Pastinya cuma nama. Ya, kalau ada tambahan kayak alamat telepon seperti yang kemarin saya katakan, silahkan tambahkan sendiri. Saya cuma nama aja. Nama pasien. Ya. Teks oke, value-nya nanti ngambil. Nah, ini belum ya, ini belum saya edit karena belum proses. Ini biarin dulu. Ini nama boleh read only, oke. Ini ya, jadi ini saya ubah cuma nama pasien. Tuh, hanya ini aja. Nah, di sini terus gejala-gejala penyakit yang dipilih mungkin saya bilang ya, yang dipilih. Jadi yang sudah dipilih pasien apa aja. Nah, nomor gejala oke. Nah, ini dulu boleh. Ini berarti nanti aja. Ini saya prosesnya nanti dulu ya. Ini juga proses oke. Nah, oke. Saya mau tampilannya dulu. Ini tabel-tabel gejala, oke. Nah, ini saya copy. Nah, ini untuk tabel-tabel gejalanya sampai sini ya, sebentar. Ya, gejala. Ini deh biar kelihatan ya. Prosesnya nanti belum saya bahas. Oke, ini tampilannya nanti ada nomor gejala, oke. Sampai sini, oke. Tabelnya sini. Nah, ini berarti jangan close dulu nih. Ini close-nya saya silang dulu deh, saya cut dulu. Biarin deh, taruh bawah sendiri dulu aja. Karena masih ada lagi. Saya cut dulu. Tabel. Nah, di sini berarti ini nanti apa? Tombol ya, tombolnya nggak usah berarti. Oke, tombolnya nggak usah. Nah, jadi ini lihat ke atas nih ya. Sampai ini itu untuk menampilkan gejala-gejala yang dipilih oleh pasien. Tuh lihat yang saya blok. Ya sampai itu tuh. Dari ini ya, dari ini tuh ya, ini belum saya apa-apain, baru gambaran dulu nih sampai ini, sampai tabel yang di bawah ini untuk menampilkan gejala-gejalanya apa. Nah, di bawah sini nanti saya tampilkan lagi ini untuk penyakit hasil konsultasi ya, hasil konsultasinya atau penyakitnya. Oke. Nah, ini ya hampir sama kayak ini saya copy aja, isinya hampir sama. Nah, paste sini deh, saya hapus ya. Nah, lihat ya, yang ini sampai sini itu untuk menampilkan gejala-gejala yang dipilih. Nanti untuk hasil konsultasinya di bawahnya ini ya. Sama isinya sama kayak dari tabel, dari label ini, tapi ada tabelnya nanti sampai tabel. Oke. Nah, ini saya beri keterangan hasil konsultasi penyakitnya. Nanti isinya apa? Paling nomor, nanti kan ada nomor gitu kan, ada nama penyakitnya apa. Nah, sesuai ini. Nah, ini kan. Terus persentasenya berapa kan gitu. Penyakitnya apa, persentase atau solusi aja deh, solusinya dulu baru persentase. Oke, jadi kan harus ada solusinya apa kan gitu kan. Jadi penyakitnya ini, solusinya ini, persentasenya sekian. Atau boleh juga nama penyakit mau persentasenya dulu boleh, kalau memang mau persentase gini. Jadi tahu penyakitnya ini persentasenya sekian persen, solusinya apa. Nah, gitu juga boleh deh. Ini hanya masalah tampilan aja, silahkan nyamannya seperti apa. Ini ya, untuk hasil konsultasinya saya ini, prosesnya nanti dulu, biarin dulu, ininya juga nanti dulu ya. Nanti ada 4 ya sini ya, saya siapin dulu. Oke, ini dulu selesai ya. Tadi di sini tombolnya nggak usah ya, tombolnya kan nggak kembali kemana-mana. Nah, ininya saya balikin. Tadi kenapa saya cut, karena mau saya taruh di sini. Oke. Jadi biar di akhir, nanti kalau close-nya di sini nanti nggak bisa proses di bawah. Ininya nggak bisa diproses. Karena udah saya close. Maka close-nya saya pindah ke bawah. Oke ya, ini lihat. Saya hanya hapus tombolnya, tuh, ya. Tuh.
Oke ya. Oke, kita ulang dari atas sekarang. Nah, sekarang kita bahas tampilannya. Oke ya, dari atas ya. Pertama kita akan mengambil ID-nya dulu. Nah, saya cek dulu nanti ID-nya kayak kemarin nanti. ID konsultasi ya namanya. Oke, ID konsultasi. Oke, nah kalau ini ID konsultasi nih. Kalau kemarin kan ID. Lama saya nyarinya, ternyata saya tulisnya ID. Ini ID konsultasi ya. Berarti di sini ID konsultasi. Ini ID konsultasi juga. Cek lagi deh, saya takut nanti. Nah, ini ya tuh ID konsultasi. Oke. Nah, berarti cuma data konsultasinya nanti ngambil dari ini aja. Tanggal, nama. Oh, tanggalnya nggak usah deh, langsung nama aja lah. Biarin deh nama aja. Berarti di sini harus selectnya berarti langsung aja. Ya, berarti nggak perlu yang ribet-ribet. Berarti kalau saya select langsung dari di sini bisa lah. Select from konsultasi nama, oke. Itu hanya nama. Ya, ini saya tekniknya satu-satu ya. Nanti kalau mau teknik jadi satu ya silahkan sih. Ini karena saya kurang pro ya. Saya buat satu-satu aja. Select from konsultasi ya. Konsultasi where ID konsultasinya sesuai dengan ini. Ini apa ini? Bentar. Konsultasi. Nah, ini ID konsultasi. Ya. Start. Nah, ini nanti untuk ngambil nama, tujuannya untuk ngambil ini. Nama ini aja sih sebenarnya. Ya, di sini baru setelah diproses saya ambil di sini. Value row ini nama ya. Bener ya, hanya nama ya. Cek lagi dari konsultasi hanya nama, pemberian nama fieldnya. Oke. Name-nya nama boleh, return me. Oke. Udah ya, selesai untuk yang di atas nih. Saya ulang nih. Tuh. Hanya di sini saya pakainya bagian ini. Oke, nah sekarang gejala-gejalanya. Nah, gejala-gejala ambilnya dari detail konsultasi ini ya. Paling cuma ID gejala sama nama kan di sini kebutuhannya ID sama nama. Oke, berarti di sini nanti saya hubungkan dengan tabel gejala. Taruh dulu sini. Nah, ini ya sini. Oh, sorry. Nah, ini ya. Ini berarti nama ya. ID gejala saya hubungkan dengan tabel gejala. Oke, ini sama ini berarti karena saya butuh nama. Oke. Berarti di sini select from detail dari awal aja ya. Selectnya apa aja? Select from detail underscore konsultasi. Saya ambil ID konsultasinya, koma sama ya dari detail konsultasi. Saya mau ambil ID gejala, koma berarti dari tabel gejala karena terhubungnya ke sana ya untuk ngambil nama gejala. Cek dulu nama gejala ya bener, ID gejala oke. Ini ya from berarti detail konsultasi yang dihubungkan dengan tabel gejala bener, berarti ini detail konsultasi ya ID gejala dihubungkan dengan gejala ID gejala. Where, nah where ID konsultasi, nah sama ini per ID konsultasinya. Konsultasi yaitu dari ID konsultasi. Oke, nah masih konsultasi ya. Proses nanti diambil. Oke, nggak masalah nih ya. Cuma ini aja sih yang saya mau ambil. Oke, terakhir nih ya, hanya ini aja. Nah, terakhir nih ya dari sini. Nih. Atasnya dari ini. Nih, dari ini ke bawah cuma ini. Ini sama, nggak ada masalah. Nih ambil nama gejala. Oke. Nah, sekarang hasil konsultasi. Nih ya.
hasil konsultasi label ya, ini berarti yang diambil nama persentase solusi. Oke, berarti yang diambilnya dari tabel detail penyakit. Ya, detail penyakit berarti ini nanti saya hubungkan dengan tabel penyakit. Oke ya. Nah, ini saya hubungkan dengan ini ya. Foreign-nya di sini, primary-nya yang ini di penyakit karena saya butuh solusi. Nama penyakit dan solusinya dari tabel penyakit, cuma ID-nya saya ambil dari sini ya. ID sama persentasenya dari detail penyakit. Oke. Berarti ini dari detail penyakit titik ID konsultasi. Tadi ID konsultasi bener ya? Ya bener. ID konsultasi. Oke. ID konsultasi, koma berarti sama dari detail penyakit. Saya ambil ID penyakitnya. Ya tuh. Terus sama dari detail dari penyakit kan nama ya, berikutnya kan nama. Oke, berarti dari tabel penyakit titik nama penyakit bawahnya ya, bawahnya aja. Terus koma dulu. Terus tabel penyakit lagi, solusi ya, sekalian aja. Terakhir dari detail penyakit titik persentase. Oke ya, ini ya yang saya ambil ini gabungannya dari tabel detail penyakit sama tabel penyakit. From detail penyakit berarti inner join dihubungkan dengan tabel penyakit pada detail penyakit, ID penyakit tentunya. Ini foreign-nya ya, foreign key-nya dengan tabel penyakit. Saya hubungkan ini untuk primary-nya yang dari penyakit. Where, nah ini where ID konsultasi. Ini ID konsultasi. Oke. Nah, ini nama penyakit ya yang diambil. Nama penyakit. Tadi apa urutannya? Persentase solusi. Oke. Persentase solusi. Oke ya. Nah, persentasenya di sini kan nggak ada persennya ya, karena saya cuma ngambil angkanya. Biar ada persennya berarti di sini kita gabung deh. Ini pakai persen. Nah, ini ya di persentasenya saya gabung dengan persen. Biasanya kasih spasi nggak ya? Enggak. Ya gini aja deh. Ya, persentasenya saya buat ini. Solusi, oke. Udah selesai. Tuh. Ini ya. Yang penyakitnya dari ini. Tuh, penyakit, tuh, nih, udah, nih, nah, tuh, udah selesai. Hasil konsultasi, oke, kita coba, semoga bisa. Contoh Cindy, mata berwarna merah, mata terasa gatal, mata terasa kering, pandangan kabur, contoh aja ya, penglihatan berbayang, nih 5 ya, 5 ini. Contoh kan saya konsultasi mandiri kan sebagai pasien gitu kan. Oh ya, ini oke, proses. Nah, lihat nih ya. Pasien Cindy hasil konsultasi, lihat. Gejala-gejala yang dipilih 5, tuh bener ya. Hasil konsultasinya. Tuh, penyakit mata kering, glaukoma, katarak 25%, 33%, 50%. Solusinya ini. Oh, dia berarti kamu tuh paling tinggi itu katarak, berarti kamu dari gejala-gejala ini itu 50% kamu katarak gitu kan sebenarnya. Tapi kan ingat ini kan bukan aplikasi untuk menebak penyakit, ingat ya, ini aplikasi sistem pakar untuk minimal bisa memberikan gambaran ya, oh kamu dari gejala-gejala tersebut itu bisa katarak, bisa glaukoma, bisa mata kering gitu kan. Ingat ini bukan dokter ya, ini bukan
aplikasi super canggih yang bisa menebak, enggak ya. Ini kan minimal ya, minimal bisa memberikan hasil dan solusi seperti ini sebelum ke dokter yang aslinya. Nanti kalau ke dokter mungkin beda-beda lagi, tapi kan minimal sudah bisa bantu dokter ya. Oh, seperti ini hasilnya. Nah, di sini tinggal tampilannya aja. Sudah oke. Nah, ini mungkin agak saya atur ya, presentasinya terlalu lebar. Nah, ini mungkin terus kalau bisa ini 50-nya kalau di atas. 50-nya saya buat di atas saja deh. Berarti yang paling tinggi dulu ya. Nah, berarti di penyakit nih. Di penyakit ini kita order. Nah, di where ini berarti saya enter tuh, di situ saya enter order by persentase ya. Persentase paling tinggi berarti descending. Coba dulu ya. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak mau. Kalau semoga aja mau nih ya. Persentasenya saya buat scanning dari yang paling tinggi ya. Terus ini tadi terlalu gede, 700 pantesan 100 aja deh. Ini 200 deh, ini 400. Ya terserah lah, ini tampilan aja kan. Ini ya, saya hanya ngubah ini. Sama tadi saya tambahkan ini ya, ada bagian ini, ordernya ini biar urutannya dari yang persentasenya lebih gede dulu. Saya refresh dulu ya. Nah tuh 50 dulu kan, katarak dulu. Masih kurang sini deh. Ya ini hanya masalah tampilan ya, sekali lagi. Ini hanya masalah tampilan saja. Ini aja. 100. Ini ya. Tapi ya kadang-kadang kurang serap. Nah, ini. Nanti penyakitnya kurang panjang lagi. Nah, 50 deh. Ya, udahlah. Ini ya intinya ya. Tampilannya terserah mau seperti apa. Tapi lihat minimal dia sudah bisa ngasih hasil tuh. Nama Anda Cindy gitu kan. Gejala yang dipilih ini kan. Hasilnya tuh. Solusinya ini gitu kan. Oh, tahu. Coba yang lain ya, contoh baru nih si Denny, pasien berikutnya contoh di klinik atau di rumah sakit gitu kan, di lobbynya ada aplikasi gini kan. Oh, saya pandangan kabur gitu kan. Kan tidak semua orang tahu, kadang-kadang kan namanya pasien kan kadang-kadang cuma yang dia rasakan. Ini penglihatannya hilang, warna gitu kan, terasa gatal gitu kan, marah tuh 3, 4, ini sakit kepala. Nah, nggak masalah nih ya, yang dicentang gini proses deh. Lihat ya, ini konsultasinya si Denny, proses. Tuh, Denny, gejala yang Anda pilih ini. Tuh. Penyakitnya bisa konjungtivitas 33%, glukoma nih, katarak nih. Nah, berarti bisa konjungtivitas, bisa juga glukoma. Ya, ingat ini tergantung basis aturan. Nah, basis aturannya kan kemarin masih kita sekedarnya kan. Nah, basis aturan ini jelas harus dengan dokter ya yang tahu, biar hasilnya biar mendekati ya basis aturan yang penting. Basis aturan ini harus konsultasi ke dokter atau teman-teman harus cari data dulu. Kalau penyakit glukoma itu atau penyakit tertentu apa, itu gejalanya apa, itu tetap harus dengan pakarnya. Jadi kita tidak ngawur kan, tidak ngawur. Oh, gejalanya ini ya. Tinggal nanti apa aja gejalanya tinggal masukin sini gejala-gejalanya. Ingat ini semua dengan pakarnya. Penyakitnya apa silahkan ya. Nanti basis aturannya pun juga harus sesuai. Baru hasil konsultasinya akan minimal sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Minimal diharapkan atau sesuai dengan kebutuhan. Oke ya, intinya seperti itu. Oke ya teman-teman. Itu hasilnya. Ini untuk konsultasinya. Ini masih, kalau untuk pasien masih oke, nanti kita tinggal menambahkan beberapa lagi ya. Kalau untuk intinya sebenarnya yang di sini sih sebenarnya, cuma ini nanti kan harus kita bagi dulu ya hak aksesnya. Nanti juga kita harus membuat halaman konsultasi untuk admin, karena admin kan nggak seperti ini. Kalau untuk admin kan paling hanya ngelihat datanya aja, sama kayak basis aturannya tadi. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya.